Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga semuanya dihindarkan dari penyakit-penyakit dan mara bahaya tentunya. Oke, nggak pakai lama guys. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang ini. Penting manakah menikah secara agama dan menikah secara ikut pemerintah, maksudnya kalau di Indonesia apa di KUA gitu ya. Jadi antara nikah siri dan nikah di KUA. Oke, ini statement yang paling mudah dan bisa sangat dipahami ya. Oke, jadi penting manakah gitu ya. Dan khususnya ini untuk WNI yang mau menikah dan ataupun yang sudah menikah di Nepal ya. Mungkin videonya ini aku bahas ini karena ada pertanyaan ya, jadi teman-teman, dan ada usul gimana itu, dan selanjutnya ada kasus juga ya dari teman-teman. Jadi lebih baik aku ulas tuntas, aku korek-korek gimana sih ya. Oke, dan perbedaannya apa dan pentingnya di mana? Oke, jadi gini. Pertama-tama adalah menikah secara adat ya guys. Jadi aku nggak mau nyebutin ini agama, maksudnya menikahnya itu secara adat ya. Jadi kalau menikah secara adat itu kan otomatis secara agama ya. Jadi ini, dan cuma di penjelasannya itu adalah cuma diakui oleh orang sekitar, keluarga, dan mungkin teman-teman ya, seperti itu aja, nggak jauh-jauh amat maksudnya gitu. Dan belum diakui oleh negara tentunya ya, pemerintah dan negara. Jadi ini sama saja dengan ini guys, apa, menikah siri ya, menikah secara adat itu. Kalau di Nepal itu ibaratnya itu menikah secara siri, karena menikahnya itu bener diramein ya. Tapi menikahnya itu bisa dibilang sama seperti 11-12 dengan nikah siri, karena belum diakui oleh pemerintah dan belum diakui oleh negara. Kalau ada apa-apa itu nggak ada yang nolong guys. Jadi seperti itu, seperti nikah siri ya. Jadi kalau ada apa-apa kan nggak ada yang nolong. Karena apa? Karena menikahnya itu cuma keluarga aja yang tahu ya, keluarga, tetangga, dan mungkin orang satu kampung gitu aja ya. Jadi ibaratnya seperti itu guys. Jadi untuk teman-teman WNI ya, khususnya sebelum datang Nepal dan rencana untuk menikah, tolong dijelaskan maunya gimana calonnya itu ya, mau menikah secara agama atau menikah dengan secara ini apa, menikah secara apa, menikah yang diakui oleh negara. Menikah resmi itu ya. Jadi biar kalau ada apa-apa itu bisa ada penjelasan dan bisa menuntut atau apalah ya. Jadi bisa diakui oleh negara kita menikah itu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih bingung atau gimana ya, mungkin ada yang belum tahu menikah secara adat itu gimana, dan kondisi kita itu nantinya gimana gitu, mungkin bisa ya melihat video saya ini, dan mungkin bisa lebih hati-hati kalau suatu saat nanti atau mungkin nanti calonnya itu dan keluarganya itu cuma ngajak menikah secara adat. Jadi nikah secara adat itu nggak diakui oleh negara. Oke, jadi hati-hati untuk teman-teman ya. Dan satu lagi yang paling penting itu adalah visa teman-teman. Jadi teman-teman kalau
datang ke Nepal itu kan khususnya pakai visa turis ya. Jadi dan kalau ada rencana menikah dan menikahnya itu cuma menikah adat secara adat. Jadi hati-hati jangan sampai visanya itu habis atau expired ya. Karena apa? Karena nanti bayarnya itu double guys. Jadi bayarnya itu mahal sekali. Oke, jadi hati-hati harus dijelaskan sebenar-benarnya ya. Dan mungkin kalau teman-teman mau tanya, terus kalau untuk Mbak Mia sendiri gimana? Kalau aku sendiri ya, kalau diajak menikah cuma secara adat, mending aku nggak usah nikah guys. Karena apa? Karena nggak ada manfaatnya itu. Karena kita nggak tahu suatu hari nanti itu apa yang akan terjadi dan gimana itu kita nggak akan tahu guys. Jadi nggak ada penjelasan, entah nanti suami kita itu menikah lagi atau gimana. Jadi kita nggak punya power guys. Jadi kita nggak punya kuasa ya. Gitu loh yang aku maksudkan. Jadi hati-hati untuk teman-teman ya. Mungkin untuk aku pribadi seperti itu. Untuk teman-teman juga nggak tahu ya. Kalau aku sendiri mending aku kalau mau nikah cuma nikah adat, mending aku nggak usah aja. Mending aku kerja cari duit yang banyak buat keluarga aku sendiri dan kebahagiaanku sendiri tentunya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang tanya kemarin itu ya, untuk nikah adat secara adat itu gimana, mungkin penjelasannya seperti itu. Dan sebaiknya dan kalau bisa teman-teman itu menikah secara hukum, nikah resmi guys, maksudnya secara hukum itu nikah resmi seperti orang Indonesia menikah di KUA. Jadi menikahnya itu diakui guys, di Nepal itu diakui. Walaupun di Indonesia itu ibaratnya kalau belum didaftarkan surat nikah kita yang di Nepal itu belum diakui di Indonesia ya, tapi di Nepal sudah diakui dan kita bisa membuat merit visa. Oke guys, jadi gitu penjelasannya. Dan untuk merit visa ini sangat menolong banget guys. Jadi banget sangat menolong karena biayanya itu cuma $15 US dollar ya, nggak mahal-mahal amat. Walaupun seandainya kita kepepet ini sibuk banget dan ada urusan, mungkin ada keluarganya yang meninggal atau gimana, dan kita harus mengikuti adat mereka, nggak boleh keluar daerah dan gimana itu. Kalau didenda itu dendanya itu per bulan itu $15 US dollar juga guys. Jadi masih imbang ya, masih terjangkau gitu intinya. Jadi untuk teman-teman yang aku omongin tadi ya, sebutkan tadi menikah secara adat gimana dan menikah secara hukum itu gimana. Jadi teman-teman mungkin tahu perbedaannya ya. Jadi perbedaannya itu bisa merembet-rembet guys, merembet-rembet sampai ke visa, sampai gimana nantinya solusinya itu gimana itu. Jadi merembet-rembet kemana-mana. Jadi lebih baik untuk teman-teman kalau bisa diusahakan menikah secara resmi, secara hukum. Oke. Jadi dan ini ada lagi yang tanya ya, kalau menikah di Nepal menikah, di Indonesia menikah lagi itu gimana, bisa nggak? Bisa aja, itu kan ini tergantung kebutuhan kalian dan dana teman-teman itu sebanyak apa. Teman-teman itu punya uang sebanyak apa ya. Jadi untuk acara-acara resmi seperti itu tergantung teman-teman. Mau di Indonesia mau menikah lagi, kalau sudah menikah di luar negeri, itu kan tergantung teman-teman. Dana teman-teman itu seberapa banyak. Jadi oke ya. Untuk yang tanya kemarin itu jawabannya seperti itu. Dan ada yang tanyakan, terus selepas itu tanyakan, terus kalau Mbak Mia sendiri gimana? Kalau aku sendiri aku nggak mau buang-buang duit guys. Jadi untuk aku sendiri sudah menikah di satu negara itu ya sudah, kan sudah diakui dan sudah resmi. Jadi tugas kita itu adalah kalau kita bisa pulang ke Indonesia, kita harus mendaftarkan surat
nikah kita ke pemerintah Indonesia. Itu ya, mungkin teman-teman yang ada yang tanya kemarin tuh jawabannya seperti itu. Dan gimana sih cara mendaftarkan surat nikah kita yang di luar negeri? Bisa ditonton videoku di playlist, oke, tentang visa dan traveling. Di situ aku jelaskan semuanya gimana cara mendaftarkan surat nikah. Dan kebetulan aku sendiri itu, maksudnya pengalamanku sendiri ya, jadi aku sharing semuanya gitu. Jadi teman-teman bingung. Kalau ada yang bingung bisa dilihat di situ gimana sih. Kalau belum jelas lagi, silahkan tanya. Tapi dengan satu syarat, kalau tanya itu jangan diulang-ulang guys. Yang sudah ada di video itu ditanyakan lagi dan lagi dan lagi gitu ya. Saya ini juga sibuk guys. Kadang itu aku sampai emosi ya. Bener banget emosi loh. Teman-teman itu udah nonton video dan udah aku jelaskan di deskripsi. Udah aku tulis gimana dan bagaimana, persyaratannya apa. Itu tetap aja nggak paham-paham. Terus aku ini harus gimana? Apa aku harus menjelaskan pertanyaan teman-teman itu dengan jungkir balik dan salto di jalanan biar teman-teman itu paham ya. Gitu loh maksudnya. Kadang itu aku bingung guys. Jadi ini, dan apalagi itu teman-teman yang di Malaysia ya, teman-teman Indonesia yang bekerja di Malaysia itu ini bahasanya itu sudah berubah 90% ya. Bukan pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa atau maksudnya itu bahasa yang mudah dipahami lah. Intinya kita orang Indonesia, kita balik lagi ke bahasa Indonesia saja ya, yang mudah dipahami oleh teman-teman Indonesia kita ya. Jangan pakai bahasa negara lain. Karena apa? Karena ya kalau bahasa negara lain itu bisa dipahami dengan mudah oleh orang. Kalau enggak terus gimana? Jadi orang Indonesia itu ini harus menjunjung tinggi bahasa kita, bahasa Indonesia ya. Kalau aku sendiri, aku orang Indonesia, tapi aku logatku ini logat Jawa. Jadi kemanapun aku pergi ke ujung kutub utara pun, aku tetap pakai bahasa Jawa itu ini udah mendarah daging guys. Jadi nggak bisa dirubah lagi. Aku tetap suka pakai ngobrol itu pakai bahasa Jawa daripada Indonesia. Malah bahasa Indonesiaku ini campur aduk, gado-gado guys. Jadi kadang belum bisa dipahami oleh manusia. Ada juga yang nggak paham dengan bahasa Indonesia aku ya. Jadi gitu guys ya. Kita pakai bahasa Indonesia kita sendiri, jangan pakai bahasa negara lain. Karena belum tentu teman-teman yang kamu ajak ngobrol itu bisa paham gitu loh. Jadi bahasanya itu kalau orang Indonesia yang kerja di Malaysia itu ya kadang itu mereka itu lupa, mereka itu pakai bahasa ayu ya. Kalau mending kalian itu langsung aja cakap ngomong pakai bahasa Inggris kalian guys. Jadi orang itu nggak bingung ya ngomong you I. Mending kalian itu ngobrolnya pakai langsung bahasa Inggris, nggak usah muter-muter. Orang bisa yang paham bisa paham langsung ngomong apa. Jadi nggak usah campur aduk. Orang bisanya cuma I and you aja. Logatnya seperti itu. Jadi mending kita menjunjung pakai bahasa menjunjung tinggi bahasa negara Indonesia kita ya. Oke guys. Aku malah ini ngobrolnya ngelantur kemana-mana guys. Jadi mungkin ini apa ya, kadang emosi, aku bener-bener emosi. Ada juga yang ngobrol masalah itu juga ya. Jadi aku sekalian aku omongin guys, biar teman-teman itu nggak lupa dengan bahasa daerah teman-teman ya. Oke. Mungkin apa, videonya aku sudahi dulu karena terlalu panjang, udah melebihi durasi ya. Mungkin teman-teman itu akan capek. Dan apalagi kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan dan bisa komen langsung, up langsung status di grup bebas
Yang penting adalah ngebahas masalah yang jelas, jangan muter-muter, oke? Insya Allah akan aku jawab. Kalau aku nggak jawab, mungkin ada teman-teman lainnya di grup itu yang tahu jawabannya, boleh juga dijawab. Jadi nggak ini guys, nggak harus aku sendiri yang jawab, itu enggak. Jadi siapa saja yang tahu jawabannya itu silahkan dijawab, diluruskan ya. Dan kalau ada lagi yang nggak tahu, pasti solusinya mending kita lapor ke imigrasi terdekat, tanya biar jelas gitu. Karena apa? Karena kita juga semuanya ini WNI ya, semuanya nggak tahu sebegitu detailnya, cuma mengarahkan aja, beri solusi atau kemana itu. Oke guys, sampai kemana-mana videonya aku sudahi dulu. Terima kasih yang sudah menonton, jangan bosan-bosan dengan videoku. Selamat ini beraktivitas di Akara di pagi hari. Selamat beraktivitas semuanya. Yang belum ngopi pada ngopi panas biar badan hangat. Oke guys, oke semuanya. Bye bye.